Ketersediaan sumber informasi yang aksesibel merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Keleluasan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Yogyakarta sebagai kota pendidikan diharapkan mampu menyediakan sarana prasarana yang mendukung ketersediaan informasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Grahatama Pustaka hadir sebagai sebuah learning center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas. Nama Grahatama Pustaka diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memiliki arti sebagai tempat menyimpan pustaka. Karena di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku yang baru hingga buku langka, baik dalam bentuk buku maupun digital. Perpustakaan ini dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dan memiliki 4 menara yang disebut 4 pilar minaret Grahatama Pustaka yang mencerminkan semangat keistimewaan Jogja dan filosofi kesempurnaan manusia Jawa, yaitu prakoso yang berarti perkasa, wulung yang berarti elang, wangi yang berarti harum, dan agung yang berarti besar. Sebagai perpustakaan umum, Grahatama Pustaka diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Perpustakaan ini sudah menggunakan sistem pengelolaan berstandar internasional. Secara umum, layanan perpustakaan di Grahatama Pustaka meliputi lantai 1, layanan koleksi anak, ruang bermain, ruang mendongeng, ruang musik, paludarium, bioskop atau sinema 6 dimensi. Lantai 2, Rondes, meliputi layanan informasi, layanan keterangan bebas pustaka, dan pendaftaran atau perpanjangan KTA. Ruang pameran, layanan koleksi braille, layanan koleksi umum, layanan referensi umum, serta auditorium. Lantai 3, layanan koleksi digital, gambar termasuk e-jurnal. Layanan koleksi langka, kamus dan ensiklopedia. Layanan majalah dan surat kabar. Layanan koleksi tandon. Layanan koleksi peraturan perundangan. Layanan koleksi deposit. Layanan koleksi skripsi. Layanan koleksi Center of Excellence,
ruang seminar atau diskusi, serta ruang audio visual. Geraha Tamba Pustaka juga memiliki fasilitas outdoor berupa amphitheater dan gazebo. Selain itu, Geraha Tamba Pustaka juga memiliki layanan ekstensi. Di antaranya, pojok baca, layanan keliling, serta Jogja Library for All. Geraha Tamba Pustaka ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pendidikan, penelitian, pelestarian, serta menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, sehingga terwujud masyarakat pembelajar yang berkarakter, berbudaya, serta jangan lupa, Jogja harus semakin istimewa. Budaya literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi di kalangan masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY bekerja sama dengan DPRD DIY menyelenggarakan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku dengan tema Literasi untuk Kecakapan Hidup. Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY bekerja sama dengan DPRD DIY. Dalam hal ini dari aspirasi yang masuk ke Bapak Huda Triyudiana ST selaku Wakil Ketua DPRD DIY dengan tujuan adalah untuk memberikan pembekalan kepada para penulis di DIY agar kemudian mempunyai ilmu untuk kemudian bisa menjadi penulis yang handal, punya keterampilan untuk menulis sehingga nanti bisa menambah kecakapan hidup di dalam keseharian di masyarakat. Poin yang diharapkan adalah tumbuhnya para penulis-penulis muda yang diharapkan nanti menjadi penulis yang produktif di dunia literasi sehingga nanti menjadi sumbangsih bagi masyarakat DIY dengan adanya para penulis-penulis yang bisa memproduksi hasil karyanya dan bisa dipublikasikan di masyarakat melalui penerbitan yang difasilitasi oleh Balai Layanan Perpustakaan. Nah, di pelatihan ini sangat diperlukan karena selama 4 hari nanti para peserta akan mendapatkan ilmu, masukan dari para penulis-penulis sehingga nanti harapannya setelah mengikuti kegiatan selama 4 hari ini para peserta memiliki keterampilan di dalam menulis yang kemudian tulisan itu punya nilai yang baik sehingga layak untuk diterbitkan sebagai karya buku yang berhasil diterbitkan oleh para peserta. Ya, kalau untuk perpustakaan karena menjadi gerbang ilmu pengetahuan ya yang sangat strategis bagi masyarakat, maka DPRD mendorong agar peran perpustakaan semakin baik dan semakin diminati oleh masyarakat. Nah, tentu setelah COVID-19 para pengunjung di perpustakaan DIY agak menurun. Nah, kita berharap melalui kegiatan ini akan menambah jumlah pengunjung di perpustakaan DIY sehingga harapannya nanti seperti sebelum masa COVID-19 para pengunjung yang berada di perpustakaan DIY ini jumlahnya besar sekitar 500 orang per hari. Pagi hari ini kita semua bisa mengikuti pelatihan menulis, fasilitasi penerbitan buku, juga
Kegiatan pelatihan menulis yang diselenggarakan untuk yang ke-11 kalinya di tahun 2022 ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 5 hingga 8 Desember 2022 di ruang seminar lantai 2 Geraha Tama Pustaka, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu, Bapak semuanya bisa menjadi penulis-penulis yang produktif, sehingga pemikiran sesuatu yang menjadi bingung itu bisa diterima dalam tulisan-tulisan yang nanti kemudian bisa terbaca dengan baik oleh masyarakat, sehingga nanti para peserta semuanya memiliki kecakapan hidup dari sisi menulis, sehingga nanti menjadi penulis-penulis yang legal, sehingga masyarakat DIY yang mengikuti pelatihan ini bisa menjadi penulis yang produktif. Teman-teman semua, hari ini dan 4 hari ke depan sampai dengan 8, teman-teman akan dilatih. Namanya juga pelatihan menulisnya. Pelatihan menulis hari ini itu adalah yang ke-11. Kegiatan pelatihan menulis ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan DPAD DIY bekerja sama dengan DPRD DIY dalam upaya meningkatkan budaya literasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah potensi dalam bidang menulis. Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku kali ini diikuti oleh 25 orang peserta, baik dari komunitas membaca, penggiat literasi, mahasiswa, masyarakat umum, dan juga penyandang disabilitas. Kegiatan pelatihan menulis tersebut dibuka oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati, SOS MAP. Adik-adik semuanya atau teman-teman sekalian, nanti output dari kegiatan ini adalah tulisan. Teman-teman semua akan kami buatkan ini buku ini. Jadi selamat sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan menulis dengan fasilitasi penerbitan hari ini Senin 5 Desember kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ditandai dengan penyerahan tanda pengenal peserta oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati, SOS MAP, kepada 2 orang perwakilan peserta, yakni Fatia Sari Buana Jayanti dan Robertus Febri Perdananto. Semakin banyak Anda membaca contoh karya-karya yang lain, Anda akan lebih mudah menghasilkan karya. Sebagaimana semakin banyak Anda mencicipi makanan, Anda bisa mengetahui makanan ini enak atau tidak. Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku yang berlangsung selama 4 hari tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, baik dari praktisi, akademisi, hingga penulis. Pada kegiatan pelatihan hari pertama, para peserta mendapatkan pengetahuan dasar tentang menulis dari para pemateri. Materi yang disampaikan diantaranya kiat sukses bagi penulis pemula dan wawasan kepenulisan serta dasar-dasar menulis. Sederhana ya, untuk menerbitkan bukunya beda-beda sasarannya, tergantung pembaca. Tingkat pembaca beda ya, berdasarkan usia, dan pembaca yang dari usia rendah sampai usia tinggi, dari psikologi sosial itu ada. Nah, itu nanti dipelajari untuk bagaimana cara menerbitkannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini motivasi dari saya. Yang pertama berarti teman-teman tadi sudah saya sebutkan, Anda harus punya kemauan yang kuat, punya melatih kemampuan, kemudian punya kedisiplinan. Yang pertama, teman-teman harus punya dorongan motivasi yang besar untuk menghasilkan sesuatu. Kalau teman-teman yang kedua itu teman-teman harus ikut rajin berlatih. Semua jenis karya harus dicoba. Kemudian Anda harus punya kedisiplinan, caranya adalah meluangkan waktu. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi dari para pemateri saja, namun peserta juga berkesempatan bertanya kepada para narasumber.
pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku dengan tema Literasi untuk Kecakapan Hidup diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 8 Desember 2022. Selama pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan pengetahuan tata menulis yang benar hingga layak untuk diterbitkan. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini tak hanya teori, namun juga praktek. Kalau kita ingin jadi penulis tapi tidak banyak membaca, ya akan sia-sia. Apa saat ditulis, di sininya kita nggak akan ada sesuatu yang akan muncul. Kunci penulis yaitu di membaca. Dan ini juga sudah diungkap banyak kalangan akademisi. Pada pelatihan hari kedua, para peserta kembali mendapatkan materi untuk menambah pengetahuan mereka tentang ilmu menulis yang benar. Materi yang disampaikan kali ini diantaranya tentang inventarisasi dan pengelolaan topik artikel, praktek menemukan dan menggali topik, mengembangkan gagasan dalam menulis artikel, praktek menulis gagasan untuk artikel, serta mempertajam gagasan dan membuat simpulan. Kalau kita menulis tentang misalnya pesta Halloween, ya, kita tidak pernah membaca tentang Halloween, pesta Halloween kayak gimana, ya akan buntu. Tapi kalau tiba-tiba kita sudah punya bahan dulu baca, waktu kita menghadapi buku, menghadapi laptop, akan muncul itu nanti. Oh, kayak ini. Banyak kalimat yang bisa digunakan untuk judul. Jadi kekuatan utama itu pada judul. Lalu yang pembuka, yang prolog ini kalimat awal, kalimat 1, kedua, ketiga itu sangat menentukan. Kalau kalimatnya agak nyeleneh atau istilahnya ngambang itu, pasti juga tidak akan media tidak akan meresponnya, akan dibuang gitu. Jadi kekuatan utama, ingat kalimat awal. Kalimat awal, setiap kalimat jangan panjang-panjang, maksimal 10 kata. Kalau lebih 10 kata di titik atau koma. Lalu kalimat kedua mesti ada hubungannya dengan kalimat pertama. Nah itu. Nah yang kalimat 1 sama kalimat 2 kok nggak ada kaitannya, ya wis biasanya kita tinggal. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi dari para pemateri saja, namun peserta juga diajak mempraktekkan ilmu yang mereka peroleh dalam membuat sebuah karya tulis. Selain itu, peserta juga berkesempatan bertanya terkait penulisan dan mengkonsultasikan tulisannya kepada pemateri. Selain mendapatkan pengetahuan tentang menulis, pada pelatihan ini, peserta juga diajak untuk mengenal lebih dekat Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai sumber informasi, rekreasi, dan penelitian. Kemudian di sini ada ruang koleksi lengkap, jadi ada buku-buku kuno seperti itu. Sebelum melakukan library tour, peserta terlebih dahulu mendapatkan penjelasan terkait layanan-layanan yang ada di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Setelah itu, peserta berkesempatan melakukan library tour di Geraha Tambah Pustaka, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Para peserta diajak berkeliling mengunjungi ruang-ruangan yang berisi berbagai koleksi buku, di antaranya ruang budaya, ruang referensi, ruang koleksi langka, dan ruang koleksi digital. Melalui pengenalan layanan perpustakaan ini, diharapkan bisa memberikan gambaran bahwa perpustakaan tidak hanya tempat untuk menyimpan buku, tapi bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi, yang memiliki peran sebagai sumber informasi.
Kegiatan yang diselenggarakan selama 4 hari tersebut tidak hanya berupa pelatihan menulis saja, namun para peserta juga difasilitasi dalam menerbitkan karyanya. Selain itu, peserta kegiatan pelatihan menulis kali ini sebagian besar adalah para penyandang disabilitas. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan budaya literasi serta kreativitas menulis di kalangan masyarakat. Upaya-upaya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Layanan Perpustakaan melaksanakan kegiatan pelatihan menulis ini. Jadi pada tanggal 5 sampai tanggal 8 Desember 2022 ini dilaksanakan pelatihan menulis yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah yang terakhir kami laksanakan di tahun 2022. Memang ada spesialis dari yang ke-11 ini adalah pesertanya 50% adalah mereka yang disabilitas. Di samping dalam rangka tanggal 3 Desember Hari Disabilitas, maka kami di Balai Layanan Perpustakaan melaksanakan pelatihan menulis dengan 50% peserta adalah teman-teman disabilitas. Harapan kami di pelatihan yang ke-11 ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan akan menelorkan penulis-penulis baru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi menulis itu adalah cara berkomunikasi melalui tulisan, bukan lisan. Kalau nggak paham, berarti Anda berhasil menulis. Selanjutnya, di hari ketiga pelaksanaan pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang bahasa dan penyusunan paragraf artikel, serta praktek menulis paragraf artikel. Suruh baca. Kalau dia paham, itu berhasil Anda nulis. Oh iya. Tapi kalau dia bilang, ini ngomong dulu aku nggak paham ya, itu tulisan gagal gitu loh. Harus diini lagi. Karena dia juga nggak bisa ngedit kalau tidak paham, gitu loh. Ya, tidak bisa ngedit kalau tidak paham. Tapi kalau dia paham, dia bisa ngedit. Oh, kamu sebenarnya mau mengatakan ini tau, gitu loh. Iya, iya. Ya ini harusnya bagus kalau kalimatnya begini. Oh iya, iya. Gitu. Kalau yang namanya satu kalimat, dia kalimat dong, bukan paragraf. Karena paragraf juga gabungan beberapa kalimat. Minimal kan 2 kalau yang namanya digabung. Tapi ada yang bilang enggak. Karena pada dasarnya paragraf juga menyatakan satu pokok pikiran. Gitu. Jadi bisa satu tergantung ya konteksnya. Nah, tapi memang paling enak itu sekali 2 kalimat minimal. Selain menerima materi dari narasumber, dalam kesempatan tersebut, peserta diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi penulisan. Peserta juga bisa mengkonsultasikan karya tulis yang dibuat, dan narasumber akan memberikan saran ataupun masukan terhadap karya tulis yang dibuat peserta. Pada hari keempat, para peserta mendapatkan pelatihan tentang self-editing dan referensi, serta finalisasi praktek penulisan dan pengorganisasian tulisan artikel dari pemateri Ida Fitri Astuti dan Ahmad Zamzuri. Selain menerima materi tentang menulis, dalam kesempatan ini, para peserta juga masih melanjutkan praktek menulis. Masing-masing peserta berkesempatan melakukan konsultasi karya tulis mereka kepada para pemateri. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diwajibkan mengirimkan artikel mereka yang akan diterbitkan oleh Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY menjadi buku antologi sebagai output dari mengikuti pelatihan menulis ini.
tentu aja saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada pihak-pihak yang telah memfasilitasi kami semua di sini. Ada Balai Lupus, ada DPRD ya. Saya selalu pengen jadi penulis, tapi sejak tulisan di Instagram saya tahun 2018 itu saya nggak pernah ada progres gitu. Dan itu mimpi itu masih saya simpan terus gitu. Dan ternyata saya dapat kesempatan ini yang oh my god, mimpi gue dijawab gitu. Ya walaupun berlangsung apa ya, maksudnya perlu waktu 4 tahun ya, tapi worth it gitu. Sebenarnya saya pertama kali ikut pelatihan ini bingung, tidak tahu. Saya sampai bertanya sama teman-teman, iki dong ya latihan itu impact gue di Fabrio, di Gurep yo, tidak ada. Saya pertama jawab tidak ada, tapi setelah sampai hari ketiga ya, mungkin ada deadline dan sebagainya, saya iseng bacain artikelnya teman-teman. Loh, ternyata oh tulisannya hebat-hebat ya. Dan saya jadi kenal dengan orang yang tidak saya kenal dari tulisan itu gitu loh. Dari Mas Azami, saya tidak kenal. Saya coba baca karyanya. Oh, Mas Azami ternyata gini. Ternyata saya dapat sesuatu dari nulis itu. Kita bisa kenal seseorang tanpa harus bertatap muka, tanpa harus ketemu gitu loh. Makanya ya artikel-artikel kita ini akan memperkenalkan teman-teman ini kepada khalayak ramai yang kita tidak akan kenal, dan mungkin akan membaca buku yang ada artikel kita gitu. Kesan-kesan saya ya ini luar biasa. Untuk tadi sama Mbak Dia dikatakan tidak ada waktu, tidak ada kata telat untuk kita belajar. Jadi umur berapapun kita akan kita belajar. Terima kasih dari saya. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan pelepasan tanda pengenal oleh Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Dewi Ambarwati, Esos MAP, kepada perwakilan peserta. Alhamdulillah hari ini yang hari keempat sudah dilaksanakan pelatihan menulis dan strategi penerbitan atau hasil tulisan, dan semoga bermanfaat pelatihan ini dan untuk kehidupan adik-adikku semuanya yang menjadi peserta pelatihan. Amin. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelatihan menulis yang ke-11 ini saya tutup. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku ini diharapkan mampu menumbuhkan komitmen para peserta untuk menulis dan berkarya dalam ruang yang telah disediakan pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi di DIY. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat melahirkan penulis handal dan produktif yang menghasilkan karya yang mampu memberikan informasi dan inspirasi banyak orang, sehingga literasi untuk kecakapan hidup bisa tercapai.